Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah tayyibatin asluha sabisun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni biha wa yadribullahul amsala linnasi wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatajabbarun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khair Bu Nisi untuk bacaannya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Sekaligus nanti mohon sebelum ditutup untuk doa. Pada Ustazah. Ya, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la yaumiddin amma ba'du. Bu Tati dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ifadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya ba'da Syawal Lebaran Idul Fitri sudah berlalu, kita ketemu lagi sekarang menjelang Lebaran Idul Adha. Jadi kalau hitungannya 2 lebaran, ya Lebaran Idul Fitri sama Lebaran Idul Adha. Mohon maaf ya kalau bulan lalu akhirnya saya izin karena qadarullah dapat undangan untuk menghadiri kemarin itu di kampus yang S3 profesor.
Jadi bulan lalu kan saya izin karena dari kampus saya diminta untuk hadir menyaksikan pengangkatan guru besar, dan dilalah guru besarnya perempuan semua. Jadi perlu dukungan para akademisi yang perempuan-perempuan. Dan alhamdulillah hari ini atas izin Allah akhirnya kita pun bertemu. Ada yang ngerasain 1 tahun, ada yang ngerasain 2 tahun. Saya mah ngerasain 1000 tahun. Masya Allah, lama banget. Dan kalau kita ingat hari ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya kalau dalam Islam Dzulhijjah itu urutan yang keberapa, Bu? Bulannya? Kalau November urutan keberapa, Bu? November. 12. November kan 11, Desember 12. Kita mah apal dah. Nah kalau Dzulhijjah itu urutan keberapa? 12. Dikocek dikit, Bu. Urutan ke 12. Iya, berarti ini penutup tahun. Biasanya kalau penutup tahun kita diminta kan muhasabah, mengevaluasi diri. Agar apa? Agar muhasabah itu hitung-hitungan. Kita itu udah seberapa sih nilainya? Nggak perlu orang lain yang menilai kita. Kitalah yang perlu menghitung-hitung kira-kira nilai kita ini sekian lama diberi kesempatan hidup, sekian lama kita udah beribadah kepada Allah, kira-kira nilainya itu di angka berapa? Sebab orang itu nggak mungkin akan meningkatkan dirinya kecuali ya dia tahu dulu di mana letak kekurangannya. Ya, karena memang bulan 12 bulan Dzulhijjah itu adalah bulan pembagian rapot. Kalau dianggapnya akhir tahun itu adalah masa evaluasi pembagian rapot, agar nanti di bulan Muharram berarti awal tahun kita menjadi lebih baik, kan gitu. Momen di setiap Dzulhijjah untuk kedut-kedutan ya. Tandanya baterainya ya. Sudah kasih saya aja yang itu. Oh. Saya Berarti itu. Berarti kalau memang bulan Dzulhijjah itu Allah menyuruh kita untuk selalu mengevaluasi, kita nggak heran setiap akhir tahun di bulan Dzulhijjah Allah menyuruh setiap muslim di seluruh dunia itu ngumpul di Mekah, kan gitu kan? Nah, kenapa? Karena nanti dari apa yang ada peristiwanya di Mekah itu haji, disitulah terukur. Kan haji itu benar-benar ibadah, nggak cuma ibadah sholat, tapi ibadah fisik, ibadah hati, ya kan? Ibadah harta, ibadah tenaga, waktu, itu yang ada di tanah suci. Di kita juga demikian, ya, karena mereka yang di tanah suci bulannya bulan haji, kita di tanah air bulannya juga bulan haji. Ya, berarti semua diminta oleh Allah untuk mengevaluasi, diminta untuk menghitung-hitung, untuk meningkatkan diri kita. Nah, inilah yang akhirnya apa yang akan kita bahas hari ini, salah satu dari cara kita untuk mengevaluasi diri, yaitu yang kita ambil surat Ibrahim. Karena tidak mungkin ada ibadah haji kecuali pasti dari kisahnya Nabi Ibrahim. Gak mungkin ada Zam-Zam kecuali dari kisahnya Nabi Ismail. Gak mungkin ada Nabi Ismail kecuali ada yang melahirkan Nabi Ismail. Siapa? Siti Hajar. Jadi bagi kita hari ini kita akan belajar bagaimana Ibunda Hajar ya dengan kondisi bertahan dalam kebaikan yang akhirnya luar biasa, umurnya mah boleh terbatas
tapi ternyata pahalanya Ibunda Hajar tanpa batas. Contohnya apa? Lihat ibu, mereka yang melakukan ibadah sa'i tiap hari kan penuh ya. Emang orangnya itu aja? Enggak. Emang ada yang mau nambah ya, sa'i kan 7 kali. Ada yang mau nambah 8? Agak, ya kan? Ya, kalau lauk mau nambah ya kan, kalau sofa dan marwah kan jauh nggak mau nambah. Ya, artinya apa? Tiap hari penuh, tapi orangnya bergantian. Bisa nggak kita ngitung dalam satu hari aja orang yang sa'i? Enggak Bisa. Orang yang sa'i satu hari aja kita nggak bisa ngitung. Seperti itu juga samudra pahala kepada Ibunda Hajar, nggak pernah ada yang bisa menghitungnya. Berarti siapapun yang melakukan ibadah sa'i, Ibunda Hajar dapat pahala jariahnya. Padahal mah Ibunda Hajar cuma 1 kali melakukannya. Itu pun bukan lagi rangkaian haji, lagi berjuang ya untuk mencari air. Kan begitu. Walaupun yang dilakukan cuma 1 kali seumur hidup, tapi kalau ibadah ini Allah suka dan ibadah ini menunjukkan amal terbaik, maka nanti Allah yang akan jaga pahalanya terus mengalir. Nah, kita diminta oleh Allah ya hari ini untuk menjadikan kita bisa menjadi orang yang bertahan menjadi baik ya, tidak hanya melihat ibadah yang ada di tanah suci. Tapi ayat yang tadi dibaca disuruh contohnya, disuruh kita mengikutinya, mengambil perumpamaannya dengan apa Bu? Pohon. Yang semua orang pasti bisa jadi ngelihat pohon. Ya kan begitu? Ya, karena nanti dengan ilustrasi pohon ini ya kita bisa mengambil hikmah. Oh kayak begitu kalau kepengen kayak Ibunda Hajar. Karena kalau Ibunda Hajar kita nggak bisa lihat ya, bagaimana perjuangannya, bisa jadi masing-masing ya punya perasaan sendiri. Tapi kalau pohon bisa jadi semua orang bisa lihat pohon, paham. Ya kalau kepingin bertahan menjadi orang baik, jangan jadi mantan baik. Ya belajarlah dari sebuah pohon dalam surat Ibrahim. Karena kita baca surat Ibrahim. Jadi banyak cara untuk menjadikan kita orang baik. Nah hari ini bagaimana belajarnya dari sebuah pohon. Jadi kalau judulnya tetap bertahan menjadi orang baik, ya karena Allah positive thinking. Ibu-ibu itu udah punya modal jadi orang baik. Kecuali kalau judulnya hayo kita menjadi orang baik. Berarti bisa jadi awalnya kita kurang baik. Tapi kalau tetap bertahan menjadi orang baik, berarti startnya kita udah baik, gak ada masalah. Kita udah baik, tapi jangan sampai jadi mantan orang baik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, kayak apa itu? Nah, sekarang kita lihat. Tadi udah dibaca ayatnya. Kalau kepingin jadi orang yang bertahan dalam kebaikan, suruh lihat pohon. Pohon yang bagaimana Bu? Asluha sabitun, akarnya kuat, nancep ke bumi. Akar kelihatan nggak Bu? Akar bekerja nggak? Tugasnya akar apa sih Bu? Nyari makan, menjadi pondasi. Padahal mah kagak kelihatan, kan gitu kan? Begitu juga dalam diri kita, kalau kita kepingin jadi orang baik, berarti akar kita harus baik dulu. Apa itu akar dalam kehidupan kita? Adalah hubungan kita sama Allah, ibadah kita sama Allah. Orang lain nggak tahu. Orang lain mah taunya dia mah kalau ngaji ngantuk melulu, ya kan? Ya kan? Ya ngantuk nih kan karena tadi malam kagak tidur, tahajud, abis tahajud nyiapin sahur kan gitu kan, abis sahur totonya udah subuh, abis subuh ya kan bebenah, totonya udah jam 8 mau siap-siap ngaji kan gitu. Orang lain taunya dia mau kalau ngaji ngantuk dulu ya kan, ya,
ngantuknya kita ini karena tadi malam kita kurang tidur. Kurang tidurnya bukan nonton Korea. Kurang tidurnya ngapain, Bu? Ibadah. Orang lain gak ada yang tahu. Jadi akar itu dalam hidup kita adalah ibadah kita sama Allah. Tawakal kita, iman kita sama Allah. Orang lain gak tahu. Artinya kalau kita kepingin jadi orang baik, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Nah, kembali ke contoh pohon itu. Asluha tabitun, akarnya jelek, nancep. Dia bekerja, berprestasi dalam senyap, nggak kelihatan. Sama kita juga begitu. Ibadah kita, ya, akidah kita, hubungan kita sama Allah gak ada yang lihat. Nah, tapi Allah gak menginginkan saat orang itu bekerja dalam senyap, hubungannya baik-baik sama Allah, manis komunikasi sama Allah, cuman Allah doang yang tahu. Allah gak mau. Maka Allah kasih contoh, akar itu kerjanya jor-joran, ya, nyari makan, membuat kokoh, yang kena angin di atas, tapi yang menahan itu yang di bawah. Oh, yang orang lain nggak tahu kerjanya akar. Nah, Allah menginginkan kerja akar yang baik-baik ini, walaupun orang lain nggak tahu, tapi Allah akan beri kesempatan buah dari kerja akar yang baik-baik, maka nanti akan eksis hasilnya. Ya. Yaitu akarnya akarnya nancep ke bumi, wa far'uha, cabangnya, dahannya menjulang ke langit. sampai ke langit. Berarti apa, Bu? Tinggi banget. Nah, Allah juga akan berikan kesempatan yang sama. Kalau hubungan kita sama Allah baik-baik aja, ibadah kita baik-baik aja, manisnya ibadah kita sama Allah, manisnya hubungan kita sama Allah, Allah nggak akan membiarkan cuman Allah doang yang tahu. Maka Allah akan mendirikan kaki kita, akan mengangkat derajat kita tinggi. Bahkan derajat kita itu tingginya sampai menjulang ke angkasa. Berarti kehormatan dirinya benar-benar diangkat sama Allah, derajatnya mulia. Nah, Ibu, ya, kalau Ibu bayangkan pohon yang tadi ayat ke-24, akarnya nancep, dahannya, cabangnya menjulang ke angkasa, kira-kira pohon apa? Apa lagi? Palem, apa lagi? Pohon jati, apa lagi? Kenapa Ibu bisa menyebutkan semua? Karena yang bisa menyebutkan bisa jadi pernah lihat, ya, dan punya memori. Kalau yang nggak pernah lihat pohon jati, taunya mah cuma kayu jati kan gitu kan? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu kan tersimpan di otak kita. Maka tadi Allah menyebutkan dengan emangnya kamu tidak memperhatikan. Berarti ayat ini menyuruh kita nggak cuma lihat, pikirin pakai otak. Jangan sampai kamu udah nggak punya mata, nggak punya otak lagi. Nah, pohon apa ini? Kalau di dalam hadis-hadisnya Rasulullah tentang pohon ini dalam surat Ibrahim ayat 24, nggak pernah tuh para sahabat pohon jati kagak pernah lihat, ya kan? Pohon kelapa kagak pernah lihat. Yang mereka sebutkan ada pohon kurma. Lah padang pasir, emang ada pohon beringin? Enggak ada, adanya cuma pohon kurma. Kan begitu kan? Nah, kalau kita macam-macam, pohon jati, pohon apa lagi tadi? Kelapa, pohon cemara. Ada seorang ibu yang pohon sawo. Ibu kebayang pohon sawo, bisa jadi karena matanya pernah melihat pohon sawo dan otaknya mikirin pohon sawo. Emang kenapa? Di rumah saya pohon sawo gede banget, ya kan? Jadi setiap dia lihat pohon sawo. Jadi Allah menyuruh kita, silahkan kamu lihat pohon yang ada di sekitar kamu, yang akarnya nancep,
dahannya, cabangnya menjulang ke angkasa. Tapi ayat yang ke-25, pohon itu nggak cuma menjulang ke angkasa, nggak cuma bisa dilihat, cuma bisa dipandang, tapi harus dirasakan keberadaannya bermanfaat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Yaitu tu'ti ukulaha. Pohon ini harus berbuah. Cemara berbuah nggak? Enggak. Nah, tengtong berarti bukan. Jati berbuah nggak? Tengtong berarti bukan. Beringin? Enggak. Enggak. Mangga. Berarti kelapa. Dan buahnya ini harus kullahin, setiap waktu. Kelapa panennya dalam 1 tahun berapa kali, Bu? Ada lagi bilang duren, ya kan? Duren kan juga tinggi kan? Kelapa berbuahnya berapa kali dalam 1 tahun? Ada musimnya. Saya searching, Bu. Ternyata kelapa itu berbuahnya dalam 1 tahun 10 sampai 13 kali. Tandanya hampir tiap bulan dia berbuah. Kalau hampir tiap bulan dia berbuah, berarti kerjanya akar itu kuat banget. Gak pernah bete, mager. Ya Allah, gue capek-capek nyari makan, ya kan? Dipetik lagi. Enggak. Dan lihat, yang namanya buah kelapa, buahnya itu di bawah, di tengah, di atas. Di atas. Berarti tandanya kerjanya akar gak cuman baik-baik aja, tapi dia harus nyuapin ke atas, itu kayak mesin jet pump. Jangan, Ibu punya rumah 2 lantai, sumur di bawah. Gimana caranya toren itu adanya di atas lantai 2. Gimana caranya toren yang ada di lantai 2 itu bisa cepat terisi? Ya kan? Kalau pakai selang Tarik pompa. bisa jadi, kalau pakai selang sih penuh, tapi pakai lama. Ya bisa jadi kagak setahun sekali itu, nggak sebulan sekali. Ya, pakai pompa. Pompanya pompa apaan dulu? Jet pump. Jet pump. Kalau jet pump berarti kan tenaganya kuat. Jadi akar itu nggak hanya hubungannya baik-baik aja, tapi ibadahnya sama Allah, akidahnya sama Allah ini benar-benar seperti pompa yang menghasilkan energi positif jeng ke atas. Jadi kaki ini nggak cepet tumbang. Jadi kalau orang yang sholatnya rajin tapi mesinnya selang, apalagi pompanya pompa tangan, begitu diuji sama Allah, ya Allah, kurang apa saya, ya Allah, udah sholat, udah puasa kok begini banget, ya Allah. Ya, ibu yang sering berputus asa, bisa-bisa anaknya pun udah nggak punya kuasa, anaknya pun hancur. Ibu yang tidak punya harapan, ya anaknya pun juga akan pupus harapan, kan gitu. Artinya apa? Ya, ibadah kita kepada Allah sebagai akar, hubungan kita kepada Allah sebagai akar, itu gak cuma kita yang menikmatinya, tapi dalam hidup kita saat berdiri di atas bumi, jangan nggak cuman eksis ada, tapi buahnya dirasakan oleh banyak orang. Energi positifnya itu dirasakan oleh banyak orang. Nah, lihat ya, pohon kelapa. Kalau kita sepakat sebagai pohon kelapa, itu biasanya kalau di Indonesia pohon kelapa itu lambang apa? Pramuka. Pramuka itu identik dengan kepribadian yang seperti apa? Nah, kalau pramuka, kan pramuka beda sama polisi kan? Pramuka itu gitu, orangnya kuat, tegar, mandiri, dan solidaritas. Itu kan pramuka. Artinya apa? Allah juga menyuruh kita bagaimana ketika
akar kita, hubungan kita sama Allah baik-baik aja, jangan takut nanti Allah yang akan membuat kaki kita eksis menapak di kehidupan ini. Enggak cepet roboh. Tapi kalau kita hubungannya sama Allah tidak baik-baik aja, kurang, jangan harap Allah akan eksiskan kita. Allah akan buat kita eksis. Bahkan gak cuma eksis, ada di sekitar masyarakat kita. Tapi kita seperti pohon kelapa yang buahnya ada di atas. Semua orang bisa memandang kita. Tapi tidak semua orang bisa menyentuh kita. Kayak kelapa. Banyak orang yang bisa manjat pohon belimbing. Banyak orang yang bisa manjat pohon sawo, apalagi pohon belimbing, pohon jambu, ya. Tapi tidak semua orang bisa manjat pohon kelapa. Dulu ibu masih muda, ada nggak yang bisa manjat pohon? Oh, tapi bisa nggak manjat pohon kelapa? Bisa. Masya Allah. Ada soalnya dulu. Kalau pohon jambu bisa. Pohon jambu bisa, tapi pohon kelapa Bisa. nggak. Karena nggak punya duit, mati kelapa dijual. Ya kan? Artinya langka banget orang yang bisa manjat pohon kelapa. Ya kan? Ya. Saingan nama monyok. Nah, lihat nih, maka nanti Allah akan menyuruh kita belajar seperti pohon kelapa. Ya, pohon kelapa akarnya kuat, dahannya menjulang ke angkasa, buahnya itu di atas, semua orang bisa memandang, tapi tidak semua orang bisa meraihnya, bisa menyentuhnya. Pohon kelapa biasanya tinggalnya di mana? Hidupnya di mana? Pantai. Ya kan? Padahal angin laut itu kenceng atau pelan. Kencang. Tapi pohon kelapa rubuh kan? Kuat enggak? Dan itu untuk menunjukkan yang namanya seorang ibu harus seperti itu. Dia harus menjadi garda terdepan. Karena bisa jadi, bayangkan ibu, kalau pohon kelapa itu roboh, kira-kira daratan yang ada di sekitar pantai, di situ ada rumah, di situ ada warung, apa yang terjadi dengan daratan kalau pohon kelapanya pada roboh? Ambruk. Nah, Allah juga menyuruh kita seperti itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Akar kita kuat dulu. Hubungan kita sama Allah baik-baik aja dulu. Dan alhamdulillah kan memang karakternya, siapa yang lebih rajin sholat malam? Istri atau suami? Istri. Siapa yang sering rajin berdoa untuk anak, mantu dan cucunya? Nenek apa kakek? Nenek. Iya kan? Kakek mah udah seneng aja, alhamdulillah, mah titip doa mah kan gitu kan. Nah, karena apa? Karena Allah mengajarkan perempuan itu seperti ini. Akarnya, hubungannya sama Allah baik-baik dulu. Maka nanti pada saat badai menimpa keluarganya, angin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dia pasti goyang. Pohon kelapa kan gak tegap kan? Dia goyang, lentur. Jangan melawan arus. Kita harus terima kenyataan. Jangan dilawan kenyataan itu. Ya udah, diikuti arusnya. Tapi apa? Tetap kokoh. Kenapa? Karena kita harus melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ibunya aja udah rapuh, ya, anak dan keluarganya akan roboh. Kalau ibunya aja udah tidak punya asa, ya, anak dan keturunannya akan putus asa. Nah, itu. Ya, jadi belajar dari pohon kelapa, Allah sudah percaya perempuan itu makhluk yang baik. Hubungan kamu sama Allah itu pada hakikatnya bukan untuk kamu. Hubungan kamu dengan Allah baik-baik saja karena memang kamu ingin melindungi orang-orang di sekitar kamu. Itulah Ibu Dahajar. Ya, Ibu Dahajar kita tahu kan ceritanya. Ya, ditinggal di padang pasir, tak bertuan, tak berkehidupan. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim diminta untuk mengajarkan istrinya, jangan bergantung kepada orang. Jangan bergantung kepada suami. Suami bisa jadi meninggalkan kita. Suami bisa jadi nggak peduli sama kita.
Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhannya suami, bergantung kepada Tuhannya manusia, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Ibunda Hajar sebatang kara, jadi padang pasir, ya, sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, dia kan hanya bertanya, ya, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Boro-boro kan Nabi Ibrahim jawab, nengok juga enggak, ya kan? Lalu sampai 3 kali ditanya nggak dijawab, tega-tega banget kayak ibu deh, diajak ke Bromo, ya, sama anak mantu cucu, ya kan? Kan bisa jadi menuju ke atas itu kan naik apa dulu, naik jeep, ya kan, atau naik kuda. Di tengah-tengah disuruh turun, mama turun mah, dikirain mau foto bareng, nggak taunya ditinggal. Kira-kira gimana Bu? Sakit hati. Kan bisa jadi manggil dulu kan, mau kemana? Boro-boro jawab, nengok juga enggak. Nangis. Ya, akhirnya apa? Ibunda Hajar kan berubah pertanyaannya. Amarakallahu hada, apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim hanya menjawab, na'am, iya. Langsung jelek akarnya nancep. Kalau Allah yang menyuruhmu, maka dia tidak akan pernah menelantarkanku. Gimana sakitnya kalau mengandalkan suami, tega banget, ya, dihamili, lalu akhirnya punya anak, ditinggal, ya kan? Karena Allah ingin mengajarkan perempuan itu kuat. Tapi kalau kamu mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kamu, kamu akan jadi lemah, ya kan? Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhan yang manusia, maka kamu akan kokoh, kuat. Ya, sampai akhirnya Ibunda Hajar juga bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada siapa engkau titipkan kami ya Ibrahim? Nggak ada orang. Dia berpikir kan mungkin nanti ada yang datang. Kepada siapa engkau titipkan kami ya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Allah. Kalau begitu aku ridho. Jadi harus punya harapan. Karena tadi pohon kelapa itu diperlihatkan di depan mata kita, hidupnya di tepi pantai. Ya, dia tidak hanya eksis menunjukkan kokohnya akarnya, tapi pada hakikatnya dia ingin melindungi daratan. Nah, kita juga begitu. Ya, jangan pernah kendor hubungan kita sama Allah. Walaupun belum Allah kabulkan harapan kita. Walaupun belum Allah wujudkan impian kita, bisa jadi Allah punya skenario, ya. Yang penting hubungan kita harus tetap baik-baik aja. Nanti Allah akan persiapkan kita menjadi orang yang terpandang. Bisa jadi umur kita terbatas, tapi nama baik kita, keteladanan kita tanpa batas. Namun harus siap dulu dengan prosesnya. Karena kalau kepingin mengeluarkan saripati kebaikan, ya harus teruji. Ibunda Hajar teruji, ya, bagaimana kekuatan hubungannya dia sama Allah teruji. Karena dalam kesendiriannya dia naik ke bukit Safa Marwah. Allah kasih hadiah, ya, ibadah sa'i. Ya, lalu Allah kasih hadiah di depan matanya setelah itu adalah air Zam-Zam. Coba kalau dia berpikir, ya Allah capek-capek manjat gunung, nggak taunya airnya di mana Bu? Kakinya. Kan kalau kita pikir gitu ya, ya Allah capek-capek, karena sesungguhnya Allah sudah siapkan rezeki buat kita. Tapi Allah hanya ingin melihat sejauh mana perjuangan kita. Seperti Ibunda Hajar, capek loh Safa dan Marwah. Apalagi sekarang mah enak ada AC. Nah, dulu gak ada AC. Capek ke sana naik gunung Safa Marwah, balik lagi kan sampai 7 kali. Ya Safa Marwah, Marwah Safa 2, Safa Marwah gitu kan sampai 7 kali, bukan keliling tapi 7 kali. Tahu-taunya udah ngos-ngosan, airnya kita kalau pikir ya Allah ngapain sih ya Allah pakai capek-capek pakai muter-muter gitu kan, berarti akar kita tidak kuat.
Karena tugasnya kita hanyalah menjemput rezeki. Dan rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah, dekat dengan kita. Nah, kemudian lihat ya, kalau Ibunda Hajar udah teruji, akhirnya saripati kebaikannya itu terus dengan air zam-zam mengalir, gak pernah terhenti. Bahkan saya waktu umroh itu dilala rezeki, busnya itu dia nyetelin, mungkin ibu-ibu pernah ada yang pengalaman nyetelin film yang apa, para ilmuwan mereka pakai alat lengkap nyelam ya, dengan tabung yang diperkirakan cukup untuk mencari sampai di mana dasarnya sumur Zam-Zam. Nggak ketemu. Ya kan? Ada yang pernah nonton gak, Bu? Nah, itu saya nonton pas, ya kan? Itu dengan orang Eropa, ya kan? Kan biasanya yang kayak begitu kan penas itu orang Eropa, orang Barat kan? Dia dengan oksigen untuk kedalaman seperti lautan gitu kan? Itu sampai dia nyelam sumur Zam-Zam yang nggak besar itu, dia nyelam dengan tambangnya, ya kan? Ternyata ditarik-tarik, kenapa udah habis oksigennya, ya kan? Itu harus segera naik ke permukaan, tapi dia tidak pernah menemukan dasarnya. Ya begitu. Setelah Ibunda Hajar diperes dulu, keluar saripatinya. Kan kita juga baru ketahuan kebaikan kita ketika diuji. Nah, lihatlah pohon kelapa. Kalau pohon kelapa buahnya itu di atas, tidak semua orang bisa menyentuhnya. Kalau cuman itu doang, nanti jatuhnya jangan sampai jadi sombong. Ya. Menteng di atas, menteng di atas, nggak bisa, ada yang menyentuhnya kan takutnya jadi jumawa, jadi sombong kan? Wah, masya Allah, oh masya Allah, masya Allah, takutnya jadi jumawa, jadi sombong. Makanya akhirnya apa? Kalau ingin dipersaripati kebaikan kita, maka siap menghadapi ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci. Ujian itu karena Allah ingin mengambil saripati kebaikan kita. Seperti halnya kelapa. Bayangkan, ya, mohon maaf. Kita ketika ada orang yang pinter banget manjat kelapa, biasanya suka diperumpamakan kayak apa, Bu? Ya kan? Ih, kayak monyet, bayangin Ibu. Padahal itu kelapa udah sangat terhormat. Semua orang bisa memandangnya. Begitu tinggi dan begitu mulia. Nggak ada yang sembarangan bisa menyentuhnya. Sekali ada orang yang bisa menyentuhnya, diledekin kayak monyet. Saya ngebayangin perasaannya kelapa bagaimana. Ya kan? Udah mulia, terpandang, yang nyentuhnya ya derajat yang dihinakan kayak monyet. Udah gitu tuh, ya kan begitu ya. Jadi jangan ngomongin orang, ngomongin kelapanya. Kita kan lagi ngomongin kelapa, ya kelapanya, ya kan. Begitu diambil sama orang ini yang berhasil menyentuhnya, berhasil mengambilnya untuk diturunkan ke bawah. Gimana caranya? Pelan-pelan apa dilempar? Bayangin Bu, itu kelapa udah dia menteng-teng, gak ada yang bisa menyentuhnya. Begitu yang menyentuh orang dihinakan, dibanting, ya gubrak, ya kan? Ya Allah, itu kan dihinakan banget. Ya bayangkan kalau kelapa sakit hati, ya kan? Ya Allah, kurang apa baiknya aku? Itu manusia udah ditolongin, ternyata metiknya orang-orang bilang dia kayak monyet. Begitu udah dipetik dibanting lagi, gitu kan? Kelapa nggak potong. Ya. Untuk dinikmati apa Bu kalau dipetik kelapanya? Kalau airnya berarti kelapa muda. Ya, baru sebentar dia ada di posisi tinggi. Kan kalau kelapa muda kan berarti baru sebentar. Ya kan Bu, baru sebentar enak-enak ada di posisi yang ya tinggi, posisi mulia, dipetik, dibanting. Udah gitu mau diambil air kelapa, ini gimana caranya Bu? Dibacok. Oh ya mah,
jebret kan gitu kan. Begitu kelihatan, padahal belum ada kelaparnya. Berarti kan itu umurnya masih muda, baru banget jadi orang kaya, baru banget jadi orang terpandang lah kan, baru bentaran. Diuji sama Allah, dibanting, sampai baru cuman ada airnya doang. Diminum sama berapa orang Bu kalau air kelapa? Satu kelapa buat berapa orang? Sendiri. Kan ya Allah, gimana itu kelapa? Udah lo banting, lo bacok, minumnya sendirian. Batoknya diapain? Buang. Dan di depan dahannya kan gitu kan, enak banget kalau begitu ini ya kan, ya langsung diminum. Itu kalau ingin menikmati air kelapa cuman untuk satu orang. Tapi bagaimana pengorbanan ujiannya sang kelapa kalau yang mau diambil adalah santannya. Berarti kalau santannya itu kelapa muda, kelapa tua? Nah, berarti udah lama jadi orang kaya, udah lama jadi pejabat, ya. Tapi begitu ada yang menyentuhnya, ya dibanting lagi. Emang udah langsung jadi santan? Diapain lagi Bu? Dibacok, ya kan? Dibacok. Emang ngupasnya kayak bawang? Enggak, pakai golok. Terus abis gitu cerabutnya ngupasnya bagaimana Bu? Ini menjerit. Udah kayak apa perasaan itu kelapa? Ya udah jadi orang yang terhormat, tiba-tiba ujian itu datang dari orang yang pernah menyentuhnya, dan orang itu adalah orang yang benar-benar nggak semua orang bisa melihat kita, tapi semua orang tidak bisa menyentuh kita. Begitu dia dekat sama kita, menyentuh kita, ya Allah sakit hati banget kita, ya kan? Tahu-taunya apa? Orang lain jarang ada yang dekat sama kita karena bisa jadi sungkan, karena kita terhormat. Orang yang dekat sama kita, yang bisa akrab sama kita, nggak taunya dia metik kita terus ngebanting lagi, ya. Terus mau jadi santan dibacok, terus sabutnya diapain Bu? Itu otak kita sampai nyut, ya Allah, kayak diserit nih otak, ya kan? Ya Allah, udah gitu diapain lagi Bu? Peres. Tergantung ibu mau santan premium atau santan reguler. Kalau santan premium kan nggak boleh ada hitam-hitamnya. Berarti dikerok dulu kan, ya Allah. Rambut masih ada tapi dari ujung sampai ujung ya rasa-rasanya itu nyut kayak dikerok Bu. Ya kan? Gimana sih perasaannya? Habis gitu diapain lagi Bu? Diparut. Berkeping-keping udah perasaan kita. Ya Allah, kurang apa saya ya Allah? Saya kurang apa baiknya ya Allah? Padahal dia selalu saya berikan pertolongan. Ternyata begitu ya kita lagi butuh, ya udah gede ngebanting-banting kita. Dia menghina kita kan gitu kan? Habis itu setelah diparut diapain lagi Bu? Diperes. Ya, sampai nggak tersisa air mata, keringet, peluh, ya kan? Diperes. Begitu udah diperes, udah jadi santan, emang langsung dimakan Bu? Dimasak dulu. Dimasak pun nggak cuma sama santan doang, dimasukin bumbu opor, dimasukin bumbu rendang, dimasukin sapi, ayamnya pun juga ayam kampungan, ayam kampung, ya kan? Begitu dimasak, kan kalau satu kelapa bisa jadi buat rendang berapa orang Bu? Kalau satu kelapa bisa jadi kan 1 kilo itu 20 ya? Sampai 25. 1 kilo daging 3. 1 kilo daging 3. Sekilo daging 3. Ya, kalau opor satu. Ya, berarti kalau anggaplah daging itu kalau 3 berarti sepertiganya dia 21 potong lah anggap ya. Berarti kan 7. Ya 7 orang. Kalau air kelapanya kan cuma 1 orang. Tapi kalau santan biar enak ya, berarti dimakan 7 orang. Kan gitu kan. Nah, kalau ayam kan bisa jadi opor 1
kelapa buat satu ekor. Berarti satu ekor anggaplah 12 potong, 12 orang. Kan gitu Bu, dimasukin bumbu rendang, dimasukin bumbu opor. Begitu jadi, emang disebut-sebut santannya. Dibuang begitu aja. Yang disebut siapa Bu? Masakannya. Sapinya rendang sapi. Iya kan? Opor ayam. Itulah kadang seorang ibu. Kurang apa kita yang begitu banyak kontribusinya, begitu banyak perjuangannya, mengantarkan anak kita, mengantarkan keluarga kita. Nggak disebut-sebut namanya. Seperti Ibunda Hajar, emang ada di Al-Quran namanya Hajar? Nggak ada. Yang ada adalah suaminya Ibrahim sama anaknya Ismail. Yang dikenal justru malah gunungnya Sofa dan Marwa. Padahal Sofa Marwa lo kagak bakalan jadi ibadah sa'i tanpa Ibunda Hajar. Tapi Ibunda Hajar tidak pernah motong. Ya kayak ibu mah bukan RT, ibu bukan RW. Yang RT itu bapak, yang RW itu bapak. Tapi begitu ada pekerjaan RT RW nggak mungkin sukses kecuali ada istri. Tapi begitu dikasih sambutan, penghormatan, penghargaan, yang disebut siapa? Pak RT. Pada Pak. Kalau kagak ada istri, kagak bakalan sukses ini acara. Ya gitu kan? Yang ketika anak itu sukses, ketika anak itu sudah menikah, ya yang dipanggil sama anak, ya ke depan, emang ibunya? Enggak, kalau anak itu udah menikah. Jadi kan pasangannya padahal apa, ya Allah nak, ya mantunya itu udah dapetnya itu kan udah beres, ya kan? Kan begitu kan? Ya artinya anak dan istrinya ya yang menjadi panggung utama. Padahal apa? Ya dibalik semua itu ada pengorbanan seorang ibu. Gitu. Jadi bagaimana ya begitu kelapa ini berkorban dengan santannya, ya sudah melekat di 7 potong daging, sudah melekat di 12-16 potong ayam. Begitu dinikmati oleh banyak orang, nggak diinget-inget pengorbanan santan. Yang viral adalah sapi, rendang sapi. Yang dipuja-puji adalah ayam. Enak banget opor ayamnya, gitu kan? Padahal ayam lo kagak bakalan enak tanpa santan, kan gitu kan? Udah gitu Bu, kadang pujian itu juga berat, seperti pengorbanan santan untuk menjadi opor ayam kampung. Panas-panas ibu tutup. Nah, besok paginya alhamdulillah sih nggak nyampe basi banget, cuman berbusa, belum asem, belum lender, cuma udah mulai ada busa-busanya. Emang ibu buang sepanci-pancinya, seayam-ayamnya? Enggak, ya santannya ibu buang, ayamnya dicuci, ya kan? Habis panis sempat dibuang, ayamnya naik derajat. Tadinya ayam kampung jadi ayam Kentucky. Ya kan? Ayam yang dari opor jadi ayam Kentucky dengan ayam tanpa dari opor jadi Kentucky, rasanya gimana? Sama atau beda? Kan gitu kan, lebih gurih pakai santan. Ya kan? Nah, jadi Allah menyuruh kita, kalau kamu kepingin jadi orang yang bertahan baik, tafsirkanlah pengorbanan pohon kelapa. Jadi kalau ada hantaman kayak apapun langsung ingat dengan pohon kelapa. Dibejek-bejek, digodok, dan dibuang. Tapi apa? Walaupun dibuang, tapi rasa itu masih ada. Nah itu kelapa. Nah sekarang Allah menyuruh kita, kan pohon kelapa itu hanya perumpamaan. Kelapa itu nggak pernah motong. Walaupun
sakit hati dia. Ya kadang apa? Ya ampas kelapanya pun dibuangnya di pohonnya. Ya kan? Bayangin udah dibejek-bejek, ini akar ya Allah. Udah kerjanya nggak kelihatan itu akar. Di atas tanahnya dibuang ampas kelapa. Gimana perasaannya kan? Nah, itu kelapa. Kelapa tetap tegar dan tidak pernah mutung. Karena dia terus tiap bulan dia panen. Kalau tiap bulan dia panen berarti tiap bulan kerja akarnya gak pernah berhenti. Pesan kelapa mahal ya. Padahal banyak ya. Iya. Jadi hubungan kita sama Allah jangan pernah menjadi mutung. Ya jangan cuman kebaikan kita dirasakan hanya Ramadan doang. Ramadan mama baik banget Ramadan. Tapi ya hubungan kita sama Allah harus terus baik-baik sehingga apa? Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan Allah akan membuat manisnya hubungan kita ya dengan Allah juga semanis hubungan kita dengan sesama manusia. Nah sekarang bagaimana realnya? Tipsnya bagi kita sebagai seorang perempuan agar bisa bertahan menjadi baik seperti pohon kelapa. Nah, ada beberapa ayat. Karena misi penciptaan itu pada hakikatnya adalah yang hubungan kita ya dengan Allah harus baik-baik aja. Dan nanti Allah akan berikan kesempatan kita pun menjadi orang baik di lingkungan kita. Ada beberapa ayat. Yang pertama yang kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Surat 22 ayat ke-77. Izin Ibu lihat aja, saya langsung mentadaburkannya ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai manusia, kalau kamu udah belajar dari pohon kelapa, maka apa reaksi kamu? Ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kuatkan dulu akar kamu dengan ruku, sujud dan ibadah kamu kepada Allah. Ini akar. Jadi kalau kita belajar dari pohon kelapa, berarti Allah minta akar kamu harus kuat dulu. Gimana caranya menguatkan akar kita? Banyak-banyak ruku, banyak-banyak sujud, banyak-banyak ibadah. Kalau ibu yang cuma sholat 5 waktu saja, ya khawatirnya nanti modalnya cuma 5 waktu, itu anaknya cuma 3 waktu, ya kan? Kurang. Ya makanya kita harus menambah sholat kita. Karena kalau kita sholatnya banyak, bisa jadi nanti anaknya pun juga akan terciprat lah. Karena biasanya antara ibu sama anak sholatnya lebih banyak anak apa ibu? Ibunya. Kan gitu kan? Nah jadi kalau kita kepingin anak kita sholat 5 waktu, paling tidak di antara sholat 5 waktu kita tambahkan rawatibnya. Kalau kita kepingin anak kita nambah sholat duhanya, sholat malamnya, berarti kita harus juga memperkuat sholat malam dan sholat duhanya. Dan gitu kan? Yakin dulu sama itu, yakin ya bahwa apa? Hubungan kita sama Allah baik-baik aja, maka nanti Allah yang akan membuat hubungan kita baik dengan anak-anak dan keluarga kita. Ini yang pertama, ya surat Al-Hajj, baru penggalannya. Akar kamu perbaiki dulu, rukuk kamu, sujud kamu, dan ibadah kamu kepada Tuhan kamu. Tapi Allah kepingin seperti tadi kelapa, nggak cuma akarnya doang yang kerja, tapi buahnya dinikmati oleh banyak orang. Nah kita juga begitu. Kalau kamu udah punya hubungan baik sama Allah, lanjutkan, ada buah yang dirasakan oleh banyak orang, yaitu wa fa'alul khairan. Masih surat Al-Hajj ayat 77. Setelah kamu beribadah dengan ruku, sujud dan ibadah kepada Tuhan kamu, lanjutin wa fa'alul khairan, dan berbuat baiklah kamu. Berarti
Kalau kita di rumah jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi seorang nenek, jadilah di rumah orang yang baik. Ketika di luar pas lagi belanja, jadilah pembeli yang baik. Ketika lagi ketemu tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ya, ketika lagi di jalan, kalau kita pejalan kaki, jadilah pejalan kaki yang baik. Kalau kita naik kendaraan, jadilah orang yang berkendara dengan baik. Itu yang diminta oleh Allah. Hubungan kamu sama Allah baik-baik aja, dan belajar hubungan kamu dengan sama manusia juga baik-baik aja, karena kamu jadi orang baik. La'allakum tuflihun. Maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Itu surat Al-Hajj ayat yang ke-22. Terus kita lanjutin. Surat An-Nisa ayat 36. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ini khusus untuk perempuan. Ya, kamu harus meningkatkan akar kamu, harus meningkatkan buah kamu. Kayak apa meningkatkan akar kita? Allah menyuruh, namanya surat An-Nisa. Berarti ditujukan buat siapa, Bu? Perempuan, buat kita. 36. Ayat 36, memperbaiki hubungan kita sama Allah dengan cara apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan cuma sholat doang, jangan cuma rukuk doang, tapi jangan sekali-kali nyakitin Allah dengan berbuat syirik. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang zikir, puasa, tapi maaf, masih lancar syiriknya. Kan gitu kan? Masih banyak perbuatan-perbuatan syiriknya. Masih percaya sama ramalan, yang masih percaya sama dukun. Itu kan orang yang percaya sama dukun, percaya sama ramalan, sampai sholatnya nggak diterima berapa hari, Bu? 40 hari. Jadi jangan cuma sholat doang, tapi jangan sakiti Allah dengan perbuatan syirik yang nyakitin Allah. Di antara syirik itu, kenapa Nabi Ibrahim, Ibu, diminta sama Allah untuk menyembelih anaknya? Ya, karena masih ada karakter sifat kebinatangan, sifat yang menyakiti Allah, merasa memiliki, begitu mencintai. Jadi kalau Allah melihat kita lebih mencintai orang lain, lebih bergantung sama orang dibanding bergantung sama Allah, Allah nggak suka. Itu namanya syirik. Dan kita diminta untuk iya karena duduk, wah iya karena nasta'in. Kalau kamu mau ibadahnya baik-baik aja, berarti kamu bergantungnya, minta tolongnya hanya kepada Allah kan? Iya karena duduk, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibu kalau pakai hanya berarti total atau dibagi-bagi? Itu pakai iya. Kecuali kalau lakal hamdu. Kalau alhamdu kita boleh memuji orang lain, kita boleh. Karena Allah mengatakan laka, untukmu. Jadi kalau untukmu bisa jadi boleh untuk orang lain. Tapi kalau iya kak, itu nggak boleh untuk orang lain. Hanya untuk iya karena hanya kepadamu kami menyembah. Nggak boleh diganti atau ada saingannya. Bukti kalau kita ini sholatnya tidak menyakiti, sholat kita, puasa kita nggak nyakiti Allah adalah iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, alhamdulillah urusan kita itu dimudahkan bukan karena kita, karena Allah yang memudahkan urusan kita, karena Allah yang memendekkan semua langkah panjang kita, karena Allah yang meringankan semua beban-beban berat kita. Itu. Nah, Nabi Ibrahim itu ditegur sama Allah. Bayangkan ibu, manusiawi, sekian tahun Nabi Ibrahim gak punya anak, tiba-tiba dapat kabar punya anak. Kira-kira gimana girangnya, Bu? Oh, girang banget tuh kan. Kamu ternyata lebih senang sama anakmu. Akhirnya apa? Diminta oleh Allah
Kamu harus belajar untuk siap kehilangan. Karena anak itu adalah titipan. Dan kehilangannya bukan meninggal. Kalau meninggal mah kita udah pasrah. Kehilangannya adalah diasingkan. Kalau dia berpikir jangan gitu dong ya Allah, ini anakku, darah dagingku sekian tahun kan gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim belajar berarti apa? Ya, bisa jadi Allah mengajarkan jangan seperti sifatnya binatang. Kalau udah dikasih lupa sama yang ngasih. Merasa memiliki. Jadi tinggalkan. Itu bukan karena kebencian, tapi karena perintah Allah. 10 tahun gak ditengok-tengok, ya kan Bu? Bukannya lupa. Kira-kira 10 tahun gak ditengok-tengok, bisa jadi makin rindu. Kan gitu kan? Ibu anaknya di pesantrenin, gak ditengok-tengok, emang ibu lupa? Enggak bisa jadi kepikiran, kangen. Tiba-tiba 10 tahun kemudian Allah ngasih kabar, ya Ibrahim, tengok anak. Kira-kira gimana perasaan Nabi Ibrahim disuruh nengok anak? Seneng, ya kan? Ternyata apa? Ya, kamu masih memiliki. Kamu masih merasa ini anakku, ini milikku. Kan gitu kan? Kau pengen ketemu kan? Melintasi kan, kalau ibu lihat tuh Palestina di atas, kan Nabi Ibrahim di Palestina. Mekah di mana? Bawah. Itu kan jauh. Nah, tepat di tanggal 8 Zulhijjah hari ini. Belum nyampe ke Mekah. Nabi Ibrahim pas tanggal 8 nyampe di satu gunung-gunung istirahat. Itulah yang sekarang disebut dengan Mina. Istirahat dulu di situ. Udah dekat lagi ke bawahnya itu udah Mekah. Tapi istirahat dulu. Kenapa? Kan takut shock anaknya. 10 tahun nggak pernah ditengok, tiba-tiba ditengok, khawatir kan. Udah kita perjalanan jauh kan, bisa jadi udah bawa apa, udah rupa apa kan. Ya istirahat dulu untuk menyiapkan energi. Istirahat sebentar, menguatkan ya emosinya. Tidur. Dalam tidur mimpi anak yang dirindukan. Ternyata dalam mimpi datang diapain Bu? Disembeli. Kira-kira Nabi Ibrahim buru-buru menemuin anaknya atau makin menjauh? Makin menjauh, bisa jadi balik kalau kita kan gitu kan. Ya ibu kangen banget, ya Allah, ini pengen ketemu cucu yang lucu banget gitu kan. Udah nyiapin semuanya. Lah kok ngimpi cucunya mau disembeli. Kira-kira jangan datang dulu gitu kan. Takut trauma. Nabi Ibrahim bukan mendekat, akhirnya menjauh. Jadi kalau ibu lihat orang yang udah di Mekah aja, udah dekat sama Ka'bah disuruh menjauh. Ya, tanggal 8 di kondisi yang galau. Maka kita juga begitu. Di hari ini kita kumpulkan kegalau-galauan kita. Ya Allah, apa sih yang membuat kita galau? Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Apa sih yang membuat kita takut? Kita kumpulin hari ini. Saya Nabi Ibrahim itu lagi galau-galau di tanggal 8. Setelah ya Allah mikirin anak, mikirin cucu, mikirin ini, mikirin utang, mikirin ya, itu dikumpulin tanggal 8. Ya, arisan. Itu dikumpulin tanggal 8 hari ini. Untuk apa? Setelah Nabi Ibrahim dalam kondisi galau di tanggal 8, akhirnya Nabi Ibrahim bukan mendekat ke Ka'bah, tapi menjauh, mencari ketenangan. Satu hari dia berjalan sampai tepat tanggal 9 Zulhijjah. Dia nyampe di satu gunung yang di situ ada Jabal Rahmah. Tempat dulu Nabi Adam bertemu dengan Ibunda Hawa. Namanya apa Bu? Nama daerahnya apa Bu? Arafah. Di tanggal 9 Nabi Ibrahim beristirahat di Arafah, menenangkan diri, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka nanti sunnahnya dari ba'da zuhur, ya kan, sampai terbenam matahari, berzikir, bertasbih, beristighfar untuk memberikan ketenangan. Nah kita juga begitu. Hari ini kita kumpulin apa yang buat kita galau, apa masalah kita. Maka besok tanggal 9 kita berdoa kepada Allah.
Kita beristighfar kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim di tanggal 9 menemukan ketenangan. Ya Allah, ternyata ini adalah wahyu. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Nabi Ibrahim udah 10 tahun terpisahkan, ternyata masih merasa memiliki. Sanggupkah kamu persembahkan kembali anakmu kepada sang pemilik dengan cara disembelih? Menyembelih sifat kebinatangan, menyembelih sifat kehewanan, rakus memiliki. Dah, Nabi Ibrahim udah siap tanggal 9. Ya, berarti apa? Berkunjung bukan untuk melepas kerinduan, tapi berkunjung untuk melepas sifat kebinatangan. Ya, nah, baru deh tuh dari Arafah mau ke Mekah, melintasi sebuah gurun yang sekarang namanya Musdalifah. Ya, di malam hari didatengin sama iblis, ngegodain. Apa kata iblis? Gila lo Ibrahim, mantep mau nyembeli anak. Apa kata dunia? Darah daging sendiri disembeli. Nah, Nabi Ibrahim jadi 9 malam menuju tanggal 10 saat sedang istirahat di Musdalifah, didatengin iblis. Akhirnya apa yang dilakukan, Bu? Mengambil batu 7 kali 3, 21 batu. Iblis melihat Nabi Ibrahim ngumpulin batu, kaburlah dia, kejar sama Nabi Ibrahim, dan larinya dipukulnya di 3 tempat. Ya, ulah balik ke Mina, karena kan balik lagi ke Mekah. Ya, ulah, wusto, dan Aqobah. Artinya apa? Nanti Ibu setelah tanggal 9 kita beristighfar, berdoa, munajat, menyerahkan semuanya kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Maka di tanggal 10 kita buang sifat-sifat kesetanan kita. Bukan orang yang lempar jumroh, "Wow, setan, setan," bukan. Tapi 21 sifat kesetanan yang ada dalam diri kita itu dibuang. Ya, termasuk nanti kita di tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, dibuang sifat kesetanan. Ya Allah, saya adalah pemarah, buang sifat pemarahnya. Saya adalah orang yang tamak, buang sifat tamaknya. Saya adalah orang yang suka bohong, buang. Saya adalah orang yang sombong, buang. 21 sifat kesetanan yang ada dalam tubuh kita dibuang. Baru deh begitu nyampe ketemu sama anaknya, luar biasa. Anak ini gak bakalan jatuh, ya buah itu gak bakalan jatuh jauh dari pohonnya. Ternyata kualitasnya Ibunda Hajar terlihat dari kualitas anaknya. Lama gak dijumpai sama ayahnya, tiba-tiba ayahnya datang dan menyampaikan, "Ya Ismail, ya Bunayya, ini Arafil Manam. Nyampe di sini ternyata bapak ngimpi kalau bapak menyembelih kamu. Fandur madataro, gimana pendapatmu?" Apa yang dilakukan Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail marah-marah sama bapaknya? "Ya Allah, istighfar gitu?" Tidak, ya kan? Apakah Nabi Ibrahim minta izin untuk ngomong dulu sama ibunya? "Maaf ayah, ibu yang selama ini besarkan aku, ya, aku akan izin dulu sama ibuku." Begitu? Tidak. Nabi Ismail negeri tanpa ayah, nggak pernah dididik sama bapaknya, hanya dididik oleh seorang ibu. Artinya apa? Allah percaya kepada perempuan, mau ada suaminya, mau nggak ada suaminya, mau suaminya ada tapi kayak kagak ada, ya kan? Nggak akan menyebabkan anak itu menjadi lemah. Anak Ibunda Hajar ada suaminya, tapi nggak pernah mendampingi dalam pendidikan kepada anaknya. Tapi lihat Nabi Ismail tanpa pikir panjang, "Ya abati amatu, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabir." Kau akan dapati aku orang yang sabar. Jadi sabar itu setelah kegalauan kita lepaskan hanya kepada Allah, teruji. Dan sabar itu setelah 21 sifat kesetanan kita buang dulu.
Jangan sampai ya Allah kurang apa mama sabarnya. Hah, dibilangin. Nah, bilangin kurang apa mama sabarnya tapi marah-marah berarti belum sabar. Jadi kalau kepingin jadi orang yang sabar, 20 sifat kesetanan dilempar dulu. Sifat ketamakan, kebinatangan disembelih dulu. Baru kita akan jadi orang yang sabar. Dan jangan pernah jadi mantan sabar. Nah inilah yang diminta oleh Allah. Karena surat An-Nisa 36 tadi sebagai penutup. Setelah kita beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya, tunjukkan kamu orang yang baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Dengan siapapun kan? Dasar An-Nisa. Orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Siapapun yang pernah bertemu dengan kita, mereka harus merasakan kebaikan kita. Ini ikhtiar kita. Nah terakhir ditutup dengan doa. Kenapa? Karena doanya itu ada doanya nggak ada di Quran, tapi doanya itu adanya di doa khatmul Quran. Jadi kalau ibu lihat di Allahumma ja'al khaira umuri yang belakang, yang pernah kita baca juga Bu. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalku di penutupnya, sebaik-baik hariku adalah hari saat berjumpa denganmu. Artinya ini doa biar gak jadi mantan orang baik, karena akhir penutup amal kita. Ini bukan doa pengen mati Bu. Jangan kadang ya Allah ini doa biar kita nanti matinya husnul khotimah. Bukan. Ibu umur kita bertambah terus kan? Pasti catatannya tiap hari berubah. Dalam arti begini, anggaplah ibu sekarang umurnya 60 tahun. Hari ini nih, tanggal 8 Zulhijjah, 60 tahun, 2 bulan, 13 hari misal. Emang kagak berubah besok. Kan hari ini nih 60 tahun, 2 bulan, 13 hari. Hari ini. Besok berapa umurnya? 14 hari jadi. 60 tahun, 2 bulan, 14 hari. Nah ketika berubah dari 13 14 itu ada malaikat yang mencatat perubahan hari, perubahan tambahan umur kita jam berapa Bu? Maghrib. Ya kan? Jadi jangan sampai malaikat itu nyatet di umur 60 tahun, 2 bulan, 13 hari dia marah-marah melulu. Ya kan? Malaikat yang mencatat 60 tahun, 2 bulan, 14 hari juga dicatat awal umurnya marah-marah melulu. Nah itu. Nah kita berdoa sama Allah dengan doa ini agar apa? Agar setiap pergantian umur kita, hari demi hari, malaikat mencatatnya cakep. Jangan, walaupun di tengah harinya marah-marah. Jangan, tapi begitu mau pergantian hari, pergantian umur, bertambah umur, kan kalau maghrib itu dijaga oleh 2 malaikat. Malaikat yang mencatat umur 60 tahun, 2 bulan, 13 hari, ninggalinnya dalam keadaan baik. Malaikat yang datang ya juga 60 tahun, 2 bulan, 14 hari, kan begitu. Ya, itu ya berdoa ini berharap catatan malaikat pagi dan sore, terutama sore hari pergantian waktu, semuanya mencatat kita adalah orang yang baik-baik aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Baik, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau mau didiskusikan, silakan. Ada waktu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Izin bertanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ustazah. Kalau habis dengar ceramah seperti ini, rasanya banyak sekali yang memang sepertinya apa ya, mengena sekali diri. Terus
oh iya saya harus gini. Tapi kan kadang-kadang oh iya saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dari banyak sekali positif aura positif dari yang Bu Ustazah ini. Tapi kadang-kadang kan oh iya ya saya kurang ini ya. Tapi kadang-kadang kan yang namanya ya keiman tuh kayak turun naik kayak yoyo timbangan. Nah kalau lagi inget lagi sadar oh iya saya gini. Tapi kadang-kadang suka ada kedistract dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan jangan sampai kita seperti Imannya turun naik. Grafiknya jangan turun naik kalau lebih begini, jangan begini. iya gitu walaupun tapi kalau bisa sih kalau untuk menaik terus minimal stabil ya Iya. tidak turun naik seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Gak ada? Alhamdulillah. Apa yang ditanya sama Bu Serli? Seni. Oh, Seni. Bagus nggak disuruh nasi kuning. Bu Seni, udah ada jawabannya dalam surat Wal Asr. Al Asr. Itu udah jawaban banget ya. Kenapa? Karena kan kalau grafik kita naik turun air turun terus itu bisa jadi orang yang rugi, ya gitu kan? Makanya Allah bersumpah dalam surat Al-Asr wal asr demi masa. Masa itu berarti detik, berganti menit, berganti jam, hari, pekan, bulan. Setiap masa pergantian waktu innal insan lafi khusr. Bisa jadi yang terjadi manusia itu kebanyakan apa? Rugi. Ya, jadi manusia itu insan kalau sendirian nggak bisa dia melawan kodratnya. Kalau sendirian nggak bisa dia melawan nafsunya. Kalau sendirian nggak bisa dia melawan banyak cobaan yang dihadapinya. Nggak bisa. Makanya dalam surat Al-Asr itu Allah menyebutkan, ya, innal insan itu satu orang. Jadi kalau manusia itu mengandalkan kemandiriannya, kekuatannya aja, dia akan merugi. Bisa tergilas oleh zaman. Ya, makanya tipsnya ayat berikutnya, illa kecuali siapa yang pertama? Illalladzina, orang-orang. Ya kan? Kalau ibu lihat terjemahannya kan, ya sesungguhnya manusia, berarti seorang. Kecuali orang-orang, berarti apa? Tunggal atau jamak? Jamak. Berarti tipsnya jangan sendirian, tapi bareng-bareng. Termasuk dengan temen ini. Harus cari temen. Kalau sendirian doang, mutung. Yang kita ngaji sendirian, kagak kelar-kelar itu, gak hatam-hatam. Tapi begitu ngajinya bareng-bareng, alhamdulillah hatam, padahal ngantuk. Ya ngantuk. Kalau sendirian, akhirnya kita tergilas dengan ngantuk, akhirnya tidur. Tapi kalau ngantuk di saat bersama dengan teman-teman, disenggol. Oh iya ya, itulah. Jadi tips yang pertama, cari teman. Teman yang gimana? Kan gitu kan? Baru nih kriterianya. Teman yang seperti apa? Yang amanu. Tips yang kedua, teman yang sama-sama beriman. Jangan yang beda iman. Nanti terlalu toleransi. Nggak enak. Pergi bareng sama non muslim. Aku sholat dulu, silakan. Kan bisa jadi sholatnya kagak enak lama-lama. Ya kan? Tapi kalau sama-sama orang beriman, jangan sunat dulu ya, gitu kan? Qobliyah dulu kan? Tapi kalau yang sama non muslim kan bisa jadi kagak pakai sunnah lagi. Kenapa? Kagak enak. Enak nih nunggunya lama-lama, gitu kan? Jadi harus yang sama-sama beriman. Banyak orang yang beriman, tapi yang diminta oleh Allah kalau ingin menguatkan kita nggak sekedar beriman, wa amilus solihat, teman yang sama-sama punya agenda ngajakin berbuat baik, yang punya program berbuat baik, ya kayak taklim. Ibu mungkin taklimnya banyak-banyak, macam-macam taklim ibu, ya. Tapi di sini bisa jadi beda. Kenapa? Dapat giliran suruh ngaji, ya kan? Kalau yang di lain kan mungkin udah ada
tugasnya yang MC ada, ya kan? Akhirnya kan bisa jadi kita cuma datang doang. Tapi kalau di sini, ya gantian, bahkan nggak cuma suruh ngaji, suruh nyetor hafalan, ya kan? Ya kan? Itu dari kemarin tuh udah panas dingin, ya kan? Perasaan mah udah lancar, ya kan? Ya, jadi kita akan bergerak, kita akan beramal ketika memang jadi program bersama. Saya punya banyak komunitas, tapi komunitas yang produktif itu yang membuat akhirnya saya juga ikut produktif. Komunitas yang cuma ada doang, ya kan, tapi nggak ada ide kegiatan, ya udah kita juga nggak ada kegiatannya, kan gitu kan. Jadi cari teman yang tidak hanya beriman, tapi teman yang ngajakin berbuat baik. Itu kriteria ketiga, kan gitu kan, beriman. Cari teman yang beriman, terus teman yang punya kegiatan, ya, ngajakin berbuat baik. Tapi jangan lupa, jangan cuma begitu doang, karena bisa jadi kenapa sih kalau ngaji di sini nih di Masjid Salim Ifadah, ya Allah, kita ngaji dikit tegur, udah bertahun-tahun ngaji kagak berubah-berubah, kan gitu kan. Bisa, ya kan? Banyak banget yang suka negor gitu kan. Yang namanya manusia ya punya salah, ditegur mulu, di tempat yang lain mah pada cuek-cuek aja. Bisa. Ya, ini ternyata Allah menyuruh kita, kalau kamu ingin terus berbuat baik dan bertahan jadi orang baik, maka nanti teman yang kamu pilih nggak cuma teman yang ngajak kebaikan, tapi teman yang akan melatih. Yang namanya sama-sama kerja kan akan bergesek. Makanya teruji. Watawasau bil haq. Dia akan terus mengingatkan dalam kebaikan. Ya, kita kan memang lagi saling mengingatkan. Kita lagi saling belajar. Ya, ketika bacaannya salah ya ditegur, jangan marah. Yang lain nggak kepada negor. Lah karena kalau yang lain nggak negor kan bisa jadi kita nggak tahu. Tapi begitu ditegur, ya kita harus sepakat teguran itu adalah watawasau bil haqqi. Ini memang bukan karena dia benci, bukan karena dia julid, tapi kita ingin sama-sama berubah. Makanya biar akhirnya nggak mutung, ya nggak akhirnya kesel, ditutup komunitas yang bagaimana? Watawasau bis sabri, melatih kesabaran. Nah ini dia, ini diingetin ya. Mungkin kita punya program apa ibadah ya, mungkin ngingetin sholat malam misalnya, atau ngingetin tilawahnya. Contoh yang tilawah ini ya, artinya Bu Tati ngaji aja udah alhamdulillah, pakai disuruh nyetor hafalan lagi. Udah kayak anak TPA, artinya jangan, ini artinya saling mengingatkannya tuh di sini, ya, karena orang yang teruji pada saat bekerja bergesekan, tapi dia tetap bertahan dalam kebaikan karena memang komunitasnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi begitu, insya Allah naik turun iman itu ketika bersama dengan teman, ya itu akan saling mengingatkan. Allahu a'lam. Cukup? Saja. Ternyata setelah ditutup nggak boleh nanya lagi, saya malah muncul ide untuk bertanya. Pertama tadi terkait dengan ibu, itu kan kayaknya kalau anaknya nanti kurang baik dan sebagainya, itu kayak identik bahwa mungkin ibunya nih ya kurang doa atau kurang takwa gitu ibunya, sehingga ke anak kita menjadi anak kurang baik. Tapi kenapa hanya kepada ibunya ya? Mana tanggung jawab ayahnya di situ gitu ya? Tapi mudah-mudahan dengan begini sama Allah, untuk ibu-ibu Allah lebih tinggikan segala-galanya gitu ya, karena diberikan kelebihan ini gitu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua kaitannya dengan sifat kesetanan yang 7 batu yang dilempar 3 kali. Itu sifat kesetanan yang seperti apa ya Ustazah? Apa memang ada di Quran atau di hadis?
saya belum baca ini. Ya, Mungkin itu aja. jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Sebenarnya kenapa tadi saya fokus kepada seorang ibu dan saya tidak menyentuh sedikit tentang ayah, ya khusus karena memang fokus saya adalah segmennya ibu semua. Beda ketika di kondisi parenting. Ya, kondisi parenting itu ayat tentang tanggung jawab ayah itu akan kita bahas bersama-sama. Hanya saat ini kita kan sama-sama perempuan, ya, yang bisa jadi para ayah-ayah, para suami-suami udah mempercayakan, ya. Kenapa bapaknya nggak ikut-ikutan mendampingi anaknya? Bukan karena nggak peduli, ya, karena udah saking percaya sama ibunya. Karena saya pernah begitu sama suami, ayah bantuin apa sih ngomong sama anaknya, ya. Lah kenapa aku milih kamu? Ya kan? Karena aku udah percaya sama kamu. Jadi ketika dia ibaratnya tidak ikut berkontribusi terhadap pendidikan anak, bukan karena cueknya, tapi karena dia merasa aku udah percaya sama kamu. Takutnya nanti aku masuk salah, kan kadang nggak boleh begitu ngomong sama anak, kan salah, ya kan? Kan kadang gitu, ojek ngomonglah anaknya, nah begitu ngojek sama anaknya berantem, jangan begitu ngomong sama tuh, bukan. Makanya aku diem aja, kenapa? Karena aku udah percaya sama kamu, kan gitu kan. Jadi artinya hari ini kita hanya belajar bahwa Allah itu mempercayakan kepada kita, mau ada suami, mau suaminya ada tapi kayak kagak ada, ya kan? Atau memang sudah tidak ada, ternyata Tuhannya suami akan selalu tetap ada. Karena kalau kita mengandalkan yang punya suami, punya teman yang membantu, Allah bisa jadi cemburu. Karena kamu bergantung sama orang. Kan gitu kan? Jadi sebenarnya ini hanya sebuah cerita, jangan pernah bergantung kepada orang. Ya, bergantung kepada manusia. Begitu sih Bu Tati. Ya, bukan mendiskreditkan peran seorang ayah. Yang kedua, sifat kesetanan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, yang namanya sifat-sifat yang buruk itu sampai disebut dengan hizbus syaiton, tentaranya setan. Kan kadang gitu, kayak setan loh kan gitu kan ya. Pokoknya kalau paling gampangnya lihat aja kalau ada karakter-karakter yang orang bilang lo kayak setan lo, godain aja lo, kayak setan lo, dengki aja kan. Ya itulah sifatnya setan kan. Ya, simbol yang paling utama sifatnya setan adalah kesombongan. Nah orang itu sombong bisa jadi karena apa? Karena ya dia iri hati, ya kemudian juga nggak bersyukur, dia nggak nerima kenyataan, kan begitu kan? Ya dia sifatnya pemarah. Nah ini jadi tidak hanya berkiblat kepada Al-Quran, tapi hari ini saya lebih mengajak ibu-ibu untuk mengevaluasi sifat yang bisa jadi kita sendiri merasa, ya Allah, tadi kayaknya sebenarnya nggak begitu, habis gimana ya? Lebih cepat komentar daripada mikirnya. Itu kan juga sifatnya setan. Ya, setan itu lebih cepat komentar, mikirnya belakangan. Yang begitu disuruh sama Allah untuk sujud, ngomong dulu, ngapain kata sujud, kan gitu kan? Ya tanpa harus berpikir seperti itu dulu. Kadang kita gitu, cepat banyak komentar, ternyata komentar kita nyakitin orang, baru nyesel. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba tadi kamu ngomong kayak begitu. Nah, nggak mampu mengendalikan emosi. Nah, ini jadi 21. Jangan banyak-banyak Bu. 21 aja itu udah maksimal. Kan? Itu maksimal Bu 21. Ya kan? Ya 21 kan maksimal. Setiap itu kalau ternyata alhamdulillah kita mah nggak nyampe 21, alhamdulillah. Berarti apa? Dari mulai Zulhijjah tahun-tahun kita ngaji,
udah banyak yang hilang batunya. Berarti udah banyak hilang kan gitu kan. Kok ternyata masih kurang dari 21 lah, itu dia bahaya. Jadi 21 itu maksimal. Maksimal, jangan sampai nambah. Berkurang, alhamdulillah. Beda dengan yang lempar jumroh kan gitu kan. Lempar jumroh aja bisa dibadalin. Artinya apa? Ya kan, bisa jadi ada yang berkurang dari sifat kesetanan kita. Begitu Bu Tati. Wallahu a'lam. Ya, berarti langsung ditutup dengan doa. Atau ada pengumuman dulu? Nggak ada ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Alhamdulillah. Berarti kalau lagi kena ujian, ingatnya apa Bu? Apa? Jadi pelajaran kita sekarang itu ingat tahun kenapa. Rubuh mah jangan, oleh mah iya. Jangan lawan arus, ikuti arus. Ya, kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah, karena moga-moga dengan istighfar ini tidak hanya Allah gugurkan dosa-dosa kita, tapi Allah lembutkan hati kita. Istighfar seperti air, maka Allah akan segarkan hati kita. Allah siapkan kebangkitan iman kita, dan oleng-oleng kita nggak akan rubuh, tapi oleng-oleng kita yang menjadi ya pemandangan yang indah. Kan pohon kalau begitu doang kagak enak Bu. Tapi kalau wow kan gitu kan. Jadi angin itu, ujian itu jangan dianggap masalah. Tapi angin itu membuat keindahan hidup kita. Kan asam garam itu menjadi makanan menjadi lebih enak. Kan gitu kan? Nah, kita beristighfar agar Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah bangkitkan kebaikan-kebaikan kita. Nastaghfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin rasulan. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Kita selipkan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidina fi masyarikil ardi wa magharibaha wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina. Allahumma afrik alaihim sabra wa sabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.